Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Renisa Febrini Hanifah dengan NIM 158190006. Saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan UTS Take Home PSDAB. Jadi saya memilih contoh kasus yang ada di lingkungan sekitar, yaitu di daerah Kota Bandung, banjir di Kota Bandung. Solusi teknisnya yang pertama dengan membuat reservoir atau embung, lalu menyiapkan pompa air, membuat tanggul, melakukan normalisasi, naturalisasi yang ada di hulu, memperbaiki gorong-gorong dan saluran drainase dengan memperlebar dimensinya, membuat sumur resapan, melakukan pengerukan sedimen sungai, melakukan reboisasi, dan juga membuat filtrasi sampah pada sungai. Lalu untuk solusi non teknisnya itu yaitu dengan menegakkan kebijakan dan sanksi yang tegas, melakukan pembinaan masyarakat, dan juga melakukan kemitraan dengan beberapa lembaga agar terjalin kerjasama yang baik antar semua pihak. Selanjutnya merupakan perencanaan pengelolaan SDA 25 tahun yang akan datang menggunakan metode future research. Pertama, fokus pada masa lalu, yaitu sejak dahulu kala di Indonesia itu juga memiliki kekayaan SDA yang sangat melimpah. Maka dari itu, air itu merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting yang dijadikan hak publik. Serta para pendiri negara Indonesia pun menyadari betul pentingnya SDA dengan merumuskan ketentuan tentang SDA dalam konstitusi. Lalu pada masa sekarang itu makin banyaknya permasalahan pengelolaan SDA akibat meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas kegiatan ekonomi sehingga terjadi perubahan sumber daya air yang sangat cepat. Masalahnya itu berupa degradasi lahan, erosi, tanah longsor, potensi air yang semakin menurun, pengambilan air tanah yang berlebihan, banjir, berkurangnya daerah resapan air, menurunnya kapasitas sungai, dan juga kapasitas drainase yang sudah tidak mumpuni untuk kondisi saat ini. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada ideal future. Uh, Ideal future berikut merupakan ideal future yang paling harus diutamakan dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Yang pertama, mengenai pengelolaan sampah yang terintegrasi, lalu penjagaan kualitas air, penghematan air bersih, dan yang terakhir ada ARMAT atau Automatic uh, Reservoir Monitoring pada bendungan-bendungan yang ada di Indonesia. Lalu untuk action plan-nya, berikut merupakan tabelnya, dibagi menjadi 3 step, yaitu pengkajian, edukasi masyarakat, dan maaf seharusnya ini pengkajian, edukasi masyarakat, dan implementasi. Dan berikut merupakan action plan dari keempat permasalahan utama yang ada pada pengelolaan sumber daya air, yaitu pengelolaan sampah yang terintegrasi. Pengkajiannya dengan melakukan pengkajian mengenai pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan baik, bisa mencontoh negara-negara lain. Mungkin untuk contoh program yang dapat diterapkan itu seperti di Jepang, pada video yang pernah diberikan di kelas, yaitu dengan eh, melakukan pemungutan sampah yang diberi jadwal gitu. Jadi setiap minggu sekali akan diambil sampah rutin, jenis sampah rutin A atau B atau C gitu. Lalu melakukan edukasi masyarakat dengan cara yang menarik dan memikat tentunya. Lalu implementasinya itu dengan mengurangi pembuangan sampah ke TPA dengan regulasi yang lebih ketat, menggalakkan lagi pengurangan sampah dari sumber, lalu menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan atau mendaur ulang sampah tersebut, lalu melakukan penjadwalan pengangkutan sampah seperti yang sebelumnya dijelaskan. Lalu yang kedua ada penjagaan kualitas air. Ini juga sama untuk pengkajian dan edukasi masyarakat. Ketiganya sama harus dengan cara yang menarik dan memikat. Lalu untuk implementasinya yaitu penetapan daya tampung beban pencemaran pada sumber-sumber air itu dilakukan identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk sumber-sumber air. Lalu melakukan penetapan persyaratan dan tata cara pengelolaan limbah dan pembuangannya, lalu melakukan pelarangan pembuangan sampah ke sumber-sumber air, melakukan pemantauan kualitas air, melakukan pengawasan dan pengendalian air limbah, memperbaiki kualitas air, dan juga memperbaiki kualitas air dalam prasarana sumber daya air. Lalu yang ketiga ada penghematan air bersih, yaitu melakukan penyediaan sumber daya air yang dilaksanakan sesuai dengan penata gunaan sumber daya air yang ditetapkan,
untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan, dan lain sebagainya. Lalu untuk Armag sendiri, itu merupakan sistem kontrol terkomputerisasi untuk pemantauan dan pengendalian pintu, bendungan, dan waduk. Sistem ini sudah banyak berhasil diterapkan di berbagai negara dengan cara mengukur ketinggian air bendung setiap 15 menit, lalu juga mempertimbangkan kontur geografis masing-masing reservoir, serta eh, serta mendapatkan data aliran sungai dan ketinggian air terjunnya. Lalu untuk SWOT itu eh, dibuat menjadi tabel seperti ini, ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, untuk strength-nya itu sumber daya air yang melimpah, tergolong masih banyaknya lahan hijau. Kalau untuk weakness-nya, kurang edukasi masyarakat, ketidaksiapan fasilitas, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya air, kurangnya perencanaan pengelolaan SDA yang baik. Lalu untuk opportunities-nya, pesatnya pertumbuhan teknologi, kerjasama dengan pihak luar negeri, sudah banyaknya ahli pengelolaan sumber daya air. Lalu untuk ancamannya, adanya kondisi dan ekonomi politik yang labil, adanya kerusakan lingkungan dan fasilitas pengelolaan sumber daya air, kelangkaan air di masa depan, dan perubahan iklim. Nah, untuk eh, penggabungan antara strength dan opportunities-nya itu ada pengembangan teknologi atau fasilitas keairan agar dapat mengelola SDA secara tepat, melakukan penerapan program yang diterapkan di luar negeri agar bisa diterapkan di Indonesia gitu dengan beberapa perencanaan dan analisis sebelumnya. Lalu untuk penggabungan weakness dan opportunities-nya, melakukan edukasi masyarakat mengenai program atau teknologi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki pengelolaan SDA. eh, Lalu para ahli SDA itu membuat suatu komunitas, lalu membuat master plan dari mulai proses edukasi masyarakat sampai implementasinya. Lalu untuk strategi strength dan ancamannya itu melakukan normalisasi dan naturalisasi di lingkungan SDA yang rusak, mempertahankan kondisi pengelolaan SDA yang sudah terkelola dengan baik, dan menggalang dana untuk merealisasikan program pengelolaan SDA yang tepat. Lalu untuk strategi weakness dan ancamannya itu mencanangkan program anti korupsi dan mendukung pemerintah dalam menyukseskan program pengelolaan SDA. Lalu yang kedua menerapkan peraturan dan sanksi yang berat apabila melakukan kerusakan SDA. Lalu berikut merupakan skala prioritas program dengan pembobotan nilai. Jadi dari solusi teknis dan non teknis awal yang setelah dituliskan, di sini diambil poin-poin pentingnya yaitu teknis itu solusi yang diambil tanggul, perencanaan normalisasi, perbaikan drainase, pembuatan sumber resapan dan embung atau reservoir dengan angka biaya dengan nilai biaya urgensi, efisiensi waktu, serta peringkat seperti berikut. Lalu pada non teknis juga yang diambil adalah edukasi masyarakat dan penetapan kebijakan dan sanksi. Bisa dilihat peringkat pertama itu berarti pembawahan yang paling tinggi adalah perencanaan tanggul. Dan untuk non teknis adalah penetapan kebijakan dan sanksi berdasarkan komponen-komponen yang atau faktor-faktor yang diperhatikan seperti biaya, urgensi, efisiensi, dan waktu. Lalu berikut merupakan kurikulum vitae dari pengalaman pengalaman dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air yang pernah saya lakukan, yaitu pertama ada pengabdian masyarakat di Masda, yaitu melakukan pengabdian masyarakat ke Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkar, Kabupaten Bandung, dengan melakukan kerja bakti dan membersihkan bak MCK, mengalirkan air dengan pipa dan selang, membuat filter air, melakukan kegiatan bersih-bersih fasilitas warga, dan melakukan pencerdasan akan pentingnya menjaga kualitas air. Lalu yang kedua dan seterusnya itu terdapat tugas besar mengerjakan tugas besar yang diberikan pada matkul-matkul tertentu seperti tugas besar rekayasa pantai, melakukan pemodelan gelombang pasang surut dan mendesain permeable structure di wilayah pesisir perairan Cisadane. Lalu ada juga tugas sistem dan rekayasa irigasi, yaitu membuat perencanaan petak saluran, perhitungan ketersediaan air, evaluasi keseimbangan air, dan perencanaan dimensi saluran di daerah irigasi Kali Bedadung, lalu melakukan kuliah kerja nyata, yaitu di Desa Ciroyom, Kabupaten Tasikmalaya. Jadi permasalahan yang terjadi itu sumber mata air yang tidak terkelola dengan baik, dan juga pada musim kemarau sumber air tersebut kadang eh, tidak ada sama sekali gitu.
dan sulitnya warga untuk dapat mengakses air untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, kelompok kami waktu itu memberikan solusi dengan membuat embung untuk dapat menampung air, memasang pompa untuk menyalurkan air dari mata air ke perumahan warga, melakukan penyaluran air menggunakan pipa, dan menampung air menggunakan toren di lokasi dekat perumahan warga, dan memanfaatkan rainwater harvesting untuk tambahan sumber air ketika memasuki musim kemarau. Lalu untuk selanjutnya ada tugas besar rekayasa drainase dan pengalihan banjir, yaitu melakukan penentuan debit banjir dan juga mendesain sistem drainase dan menentukan pengaruh tanggul serta normalisasi sungai di Sungai Batanghari, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Lalu ada tugas besar mitigasi bencana, yaitu membuat peta risiko bencana dan pemodelan banjir serta solusinya menggunakan software Hekras di Kabupaten Aceh Jaya. Lalu yang terakhir adalah melakukan tugas besar rekayasa bendungan pada semester 8 ini, yaitu membuat desain ulang bendungan Kuil Kawangkoan di Kabupaten atau Kota Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dan yang sedang saya kerjakan saat ini yaitu ada juga pengabdian masyarakat, yaitu merupakan salah satu MBKM. Jadi bersama-sama dalam satu kelompok itu membuat alat rain gauge untuk keperluan prodi TPSDA di kampus ITB Jatinangor dengan bantuan Arduino Uno. Jadi ini moto hidup saya yaitu jadilah diri sendiri dan nikmatilah prosesmu sebab hasil membutuhkan sebuah proses. Nah, berikut merupakan eh, sikap anti korupsi. eh, Menurut saya, jadi di Indonesia sendiri itu pencegahan dan pemberantasan korupsi ini sudah di ini gitu ya, apa namanya? eh, sudah dibahas pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan juga sudah ada lembaga khusus yang diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi tersebut, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu eh, upaya untuk bisa menangani kasus korupsi ini juga sudah ada sejak lama dengan berbagai cara dan sanksi yang sangat berat. Tapi kenapa sekarang itu masih banyak korupsi yang terjadi di Indonesia? Nah, terdapat beberapa teori penyebab terjadinya korupsi, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternal ini eh, merupakan penyebab orang melakukan korupsi atas dorongan atau pengaruh pihak luar atau lingkungan. Faktor internal itu ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Jadi tergantung masing-masing individu dalam bisa menghadapi godaan-godaan dari luar atau pengaruh pihak luar atau lingkungan, dan juga harus bisa ditanamkan dalam diri sejak dini untuk bisa peka gitu terhadap hal-hal kecil yang bisa mengundang adanya tindak korupsi tersebut. Nah, jadi terdapat 9 nilai anti korupsi yang dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada inti, yaitu isinya ada jujur, disiplin, dan tanggung jawab yang dapat menumbuhkan sikap adil, berani, dan peduli sehingga mampu menciptakan etos kerja, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Maka dari itu kita harus bisa menghindari perilaku korupsi ini dengan menjaga sebaik mungkin iman kita dan juga pengetahuan kita atau pengalaman kerja di luar sana agar tidak terjerumus dengan ajakan yang menjerumus ke tindakan korupsi tersebut. Lalu untuk infrastruktur, jadi saat ini infrastruktur di Indonesia ini sudah mengalami banyak kemajuan. Namun untuk dapat memelihara infrastruktur tersebut diperlukan kerjasama dari semua pihak, karena hanya akan menjadi hal yang sia-sia jika telah dilakukan pembangunan, namun tidak ada usaha untuk dapat memelihara fasilitas tersebut dan agar fungsinya dapat berjalan secara berkepanjangan. Apalagi untuk infrastruktur pengelolaan sumber daya air ini sebenarnya sudah banyak, namun karena perilaku masyarakat yang tidak bisa berubah, eh, jadi infrastruktur yang ada itu tidak bisa berjalan dengan optimal, tidak bisa melaksanakan fungsi dengan optimal. Selanjutnya, integritas diri. Nah, sikap integritas diri menurut saya itu harus ditanamkan sejak dini. Namun saat sudah memasuki dunia kerja, khususnya di bidang PSDA, ini sangat rawan sekali, apalagi eh, kemarin ya pernah masuk eh, apa namanya, pernah menjalani kerja praktik gitu ya, jadi udah tahu gitu dalam-dalamnya kayak gimana. Jadi harus lebih
apa namanya, selektif dalam memilih lingkungan mana yang baik untuk kita. Apalagi kondisi saat ini sudah banyak orang yang memiliki maksud buruk dengan melakukan pendekatan yang baik. Jangan sampai kita ikut terjerumus dan terhasut. Dalam menghadapi itu semua, memang dibutuhkan keteguhan hati yang kuat. Hal tersebut bisa dihindari dengan memulai memilih circle yang kita rasa baik. Lalu jika suatu saat dirasa mendapatkan permintaan yang dirasa akan membawa kita ke dalam hal yang buruk, maka harus cepat-cepat ditolak dan disadarkan agar tidak terjerumus lebih dalam dan selalu memegang teguh pada peraturan dan kebijakan yang berlaku karena saat ini pada proyek di bidang PSDA pun masih banyak yang melakukan praktik curang untuk mendapatkan keuntungan semata. Nah, untuk karir planning selanjutnya, itu saya berharap saya lulus kuliah tepat waktu 4 tahun, lalu setelah itu mencari pengalaman kerja atau magang di bidang keairan. Selanjutnya adalah mencari sertifikasi atau pelatihan untuk menjadi konsultan individu dan memperkuat skill saya di bidang keairan. Lalu yang terakhir adalah mengajukan untuk menjadi konsultan individu. Selanjutnya, eh, mari kita berdoa untuk bisa dengan optimis menjalankan amanah sebagai seorang ahli keairan yang insya Allah dapat mengelola PSDA di Indonesia. Sudah sepatutnya kita bersama-sama sebagai ahli keairan nantinya dapat mensejahterakan PSDA di Indonesia dengan ilmu serta pengalaman yang didapat tentunya. Mulai dari memahami kondisi lingkungan, kondisi masyarakat, dan perkembangan fasilitas serta teknologi PSDA di Indonesia. Harapan kedepannya dapat menjadi perencana yang baik dalam memajukan PSDA di Indonesia untuk jangka waktu yang sangat panjang dengan memegang teguh integritas perilaku anti korupsi dan istiqomah dalam menjalankan tanggung jawab dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Berikut merupakan jadi waktu hari Kamis pada minggu lalu saya bergegas ke Pasar Gede Bage untuk menganalisis eh, penyebab banjir yaitu sampah yang menumpuk di Pasar Gede Bage tersebut dan juga meluapnya saluran drainase akibat terhambat oleh sampah. Nah, jadi saya datang sekitar pukul 5 sore, lalu bisa dilihat di sini itu ada lapangan yang isinya tumpukan sampah. Jadi ini tuh adalah lapangan sementara yang digunakan untuk menyimpan sampah yang nantinya akan diangkat oleh truk setiap seminggu sekali pada hari Jumat. Eh, ya, jadi diangkat setiap seminggu sekali pada hari Jumat. Nah, jadi di Pasar Gede Bage ini terdapat dua lokasi penumpukan sampah, yaitu di depan sama di belakang. Nah, untuk yang di belakangnya itu yang ada di foto sebelah sini. Nah, ini adalah eh, proses pengangkutan apa namanya sampah ke dalam truk. Dan juga ini bisa dilihat terdapat banjir yang ada di lokasi penumpukan sampah yang ada di belakang akibat saluran drainase yang sudah tersumbat oleh sampah. Eh, dan di sini juga tanah yang terkontaminasi oleh tumpukan sampah. Lalu untuk di pasarnya sendiri, pada sudut-sudutnya itu terdapat banyak tumpukan sampah yang belum diangkut oleh para pedagang atau petugas yang ada di sana. Lalu di sini terdapat saluran drainase yang tersumbat oleh sampah sehingga akhirnya meluap airnya. Jadi sebenarnya pada 6 bulan terakhir ini sudah dibuat atau dibangun bendung, yaitu yang ada di depan Pasar Gede Bage ini baru dibuat untuk bisa mengatasi banjir yang terjadi di eh, Pasar Gede Bage. Namun solusi ini masih belum efektif karena masih terlalu banyaknya sampah yang ada di Pasar Gede Bage ini. Jadi semoga ke depannya semakin rutin pengangkutan sampah ini karena pasar itu ya akan eh, membuang semua sampahnya itu pasti ke dekat-dekat pasar gitu. Jadi saluran drainase ataupun sungai-sungai atau fasilitas yang sudah dibangun apabila masih menumpuk sampahnya itu juga tidak akan berjalan dengan optimal gitu. Jadi harus dilakukan pengerukan di saluran drainase itu secara rutin gitu. Lalu juga pengangkutan sampah secara rutin agar fasilitas yang ada itu bisa menjadi solusi yang tepat tuh. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.